Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Baiklah anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar matematika tentang perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Ya, sebelum kita melanjutkan pelajaran, kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Kita baca Fatihah supaya kalian nanti lebih mudah dalam memahami pelajaran kali ini. Al-Fatihah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi hitung pada bilangan bulat, penjumlahan dan pengurangan. Sekarang operasi hitung bilangan bulat. Kita tidak lagi membahas penjumlahan dan pengurangan, tapi kita membahas tentang perkalian pada bilangan bulat dan pembagian. Prinsipnya perkalian dan pembagian pada bilangan bulat itu sama. Ya, jadi ini yang perlu kalian ketahui, diingat-ingat, kalau perlu dihafal ya. Yang pertama, kalau bilangannya ada tanda dua-duanya negatif kali negatif sama, itu menjadi positif. Ya, hasilnya positif. Kalau positif kali positif juga positif, ya. Jadi kalau tandanya sama, walaupun itu negatif dan negatif, tetap hasilnya positif. Positif kali positif, hasilnya positif. Sekarang kalau salah satunya negatif, berarti tidak sama tandanya, kali positif. Nah, ini ya, tidak sama, hasilnya adalah negatif. Walaupun yang positifnya di depan atau dibalik-balik ya, itu tetap hasilnya kalau tidak sama tandanya negatif ya. Sampai 3 pun demikian ya. Pengerjaannya tapi harus dua-dua. Sudah paham ya? Ini yang harus dihafal. Ini juga berlaku pada pembagian, sama. Negatif bagi negatif hasilnya positif, positif bagi positif hasilnya positif, negatif bagi positif hasilnya negatif. Sudah paham yang ini prinsipnya? Oke, kita lihat dulu contohnya. Contoh. Negatif 15 kali negatif 6. Dilihat dulu tandanya. Tandanya sama. Kalau sama berarti di sini hasilnya positif. Ingat, kalau tanda positif tidak usah ditulis ya. Lanjut, tinggal kita hitung 15 kali 6. Berapa? Ya, betul. 15 kali 6 ada berapa? 90 ya. Jadi di sini 90 positif. Positifnya tidak usah ditulis ya. Oke, contoh yang kedua. Negatif 15 kali 10. Tandanya sama apa tidak? Ya, tandanya tidak sama. Tadi kalau tidak sama, hasilnya adalah negatif. Dulu 10 negatifnya, baru dihitung hasilnya. 15 kali 10 150. Ini hasilnya negatif. Sekarang kalau pembagian, contoh 25 dibagi negatif 5. Sama apa tidak hasilnya? Sama apa tidak tandanya? Ini sebetulnya tanda positif ya, tapi kalau positif tidak usah ditulis. Ya, tidak sama berarti hasilnya negatif. Tinggal 25 bagi 5. Abaikan yang di sini tandanya karena sudah kita tulis hasilnya.
hasilnya. 25 bagi 5 yaitu 5. Betul sekali ya. Jadi hasilnya negatif 5. Oke, contoh yang keempat. 60 bagi 5. Tandanya ini apa? Positif ya. Yang ini juga positif. Maka hasilnya kalau sama, tandanya adalah positif. Tidak usah ditulis, tinggal 60 bagi 5. 60 bagi 5 ada berapa, Nana? Masih ingat kan? Ya, 12. Oke, sudah paham untuk pembagian dan perkalian pada bilangan bulat campuran? Kalau sudah paham, kita lanjut dengan digabung sama penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini lebih besar lagi nanti atau lebih rumit lagi, tingkat kerumitannya lebih tinggi. Oke anak-anak, sekarang kita belajar tentang operasi hitung bilangan bulat pada campuran ya. Jadi ini tingkat kerumitannya lebih tinggi. Di situ dalam satu soal kalian akan mendapati ada penjumlahan, kemudian perkalian dan pembagian ya. Contoh 1 ya, contoh pada operasi hitung campuran. Misal negatif 5 kali 20 kemudian dikurangi 16 bagi negatif 4. Nah, lihat seperti ini mungkin kalian sudah males mengerjakannya. Ingat, belajar matematika itu seperti membenarkan atau meluruskan benang kusut, harus dicari satu solusinya ya. Jadi kalian kerjakan dulu yang ini. Kemudian nanti sama yang ini dulu ya. Kita kerjakan yang awal satu-satu, nanti insya Allah mudah dipahami. Negatif kali positif sama apa tidak tandanya? Tidak sama, maka hasilnya langsung kita tulis negatif. 5 kali 2 10 100. Oke, lanjut ya. Ini tetap tandanya kita tulis seperti ini. Kemudian 16 bagi negatif 4, positif bagi negatif, karena tandanya ini sudah kita tulis, kita anggap ini positif ya. Hasilnya negatif Bu, harus ini 16 dibagi 4, 16 dibagi 4 ada 4. Oke ya, langsung ditulis di sini. Nah, kita sudah satu langkah. Ada dua, kemarin diingat kalau ada dua tanda berdekatan seperti ini bisa disederhanakan ya. Kita tulis tetap negatif 100, negatif kali negatif apa tadi? Positif, berarti ditambah 4 seperti ini. Lanjut kemarin, kalau penjumlahan negatif dan positif, kita lihat dulu bilangannya yang lebih besar mana. Lebih besar negatifnya Bu. Oke, berarti hasilnya negatif. Tulis langsung ya. 100 dan 4, negatif dan positif, berarti kita harus cari selisihnya. Selisihnya berapa? 100 dan 4. Ya, selisihnya adalah 96. Jadi hasilnya negatif 96. Oke, contoh yang kedua. Ini tadi sangat mudah kan? Ya, jadi ingat triknya, dikerjakan pelan-pelan satu-satu dulu ya. Jangan dilihat
kerumitannya seperti ini. Oke, contoh yang kedua. Selanjutnya 16 ditambah negatif 8, kemudian dikurangi 9 kali negatif 7. Ya, kita hitung dulu yang pertama awal. Ini ya. Oke. Ini penjumlahan negatif dan positif. Lebih besar mana? Lebih besar positifnya, Bu. Berarti hasilnya, ingat apa? Ya, betul. Hasilnya positif ya. Jadi tinggal kita hitung selisihnya. 16 dikurangi 8, yaitu 8 ya. Atau ini bisa ditulis begini anak-anak. Ingat, ini bisa disederhanakan. 16 dikurangi 8. Oke, sudah ketemu hasilnya 8, tetap tanda tengah kita tulis. Kemudian 9 kali negatif 7, positif kali negatif, hasilnya negatif ya. Negatif tinggal kita hitung 9 kali 7-nya, yaitu 63. Bu, ada 2 tanda ini berdekatan, maka kita sederhanakan atau kita jadikan 8. Nah, negatif kali negatif hasilnya positif 63. Nah, ini hitung sudah sangat mudah seperti ini. 8 tambah 63 ketemu yaitu 71. Positif apa negatif? Tandanya sama, positif ya. Jadi tinggal kita hitung jumlah yaitu 71. Mudah bukan? Ya, berarti kalian sudah paham ya sekarang. Untuk pembagian perkalian pada bilangan bulat campuran sama hitung campuran yang kompleks seperti ini. Bisa dimengerti? Alhamdulillah, kalian semua sudah mengerti. Oke, kalau sudah mengerti, tolong dipelajari lagi. Kalau belum paham, diputar lagi videonya ya. Belum paham lagi, 1-2 kali belum paham, diputarlah lagi. Insya Allah yang ketiga kalinya kalian paham. Amin. Oke. Nah, saya kira untuk hari ini cukup sekian. Nanti tugasnya kalian lihat sendiri di keterangan di bawahnya ya, di Google Classroom. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.